Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya harap ibu-ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita mulai lagi dengan pagi ini dengan pelajaran yang ke-9 ya, pemuritan saling melengkapi. Mari sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu, untuk setiap yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ajar kami hidup bergantung kepadamu, hidup berjalan di jalan-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Berkati, sertai kami dalam belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Selamat pagi ibu-ibu. Ya, pelajaran kita ya hari ini ya, minggu ini ya, pelajaran yang ke-9 yaitu pemuritan saling melengkapi, diambil dari Filipi 2 ayat 25 sampai 30 dan Filipi 4 ayat 18 dengan ayat hafalan dari Efesus 4 ayat 2 ya. Kita baca dulu ayat hafalannya ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ya. Dan dari Filipi 2 ayat 25 sampai 30 ya. Di sini kita akan belajar seorang tokoh yang bernama Epafroditus ya. Kita baca dulu ya. Filipi 2 ayat 25 ya sampai 30. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Efesus 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ya, itu bacaannya ya. Jadi kita di sini belajar ya, belajar mengenai seorang bernama Epafroditus ya. Siapa sih Epafroditus itu ya, ibu-ibu? Siapa Epafroditus ya? Barangkali ada ibu-ibu yang belum mengenal ya Epafroditus ya, siapa dia ya, karena ya dapat dimaklumi karena Epafroditus ini ya di seluruh Alkitab cuman disebut ya 2 kali ya, di dalam kitab Filipi, dan tidak disebut-sebut lagi di dalam Perjanjian Baru ya. Dan kalau kita tadi baca di dalam 2 Filipi 25 sampai 30 ya, dan bacaan kita tadi, kita lihat bahwa Rasul Paulus ini sangat mengasihi ya, sangat menghargai ya Epafroditus ya. Jadi siapa sebenarnya Epafroditus? Apakah dia salah seorang murid ya? Salah seorang murid Yesus ya? Bukan. Apakah dia seorang gembala jemaat di Filipi? Bukan juga ya. Apakah dia seorang hamba yang besar ya, sehingga Rasul Paulus sangat menghargai dia? Ya, bukan juga ya. Ternyata
Epaphroditus itu adalah seorang jemaat di Filipi, seorang jemaat yang biasa ya, seorang jemaat yang biasa aja ya, yang tidak dikenal ya, tetapi dia diutus ya oleh gereja di Filipi ya untuk membawa keperluan ya, memberikan sumbangan jemaat ya Filipi kepada Paulus ya, dan untuk membantu melayani Paulus di Roma ya. Jadi jemaat di Filipi ini sudah tahu bahwa Paulus ini ya ada di penjara ya, di Roma ya. Terus tapi penjaranya ini mungkin penjara rumah begitu ya, dan perlu ya bantuan ya, perlu bantuan untuk Rasul Paulus ini. Maka diutuslah Epaphroditus ini ya. Nah, kita lihat ya bahwa gereja tidak mengutus Epaphroditus untuk suatu pekerjaan yang besar ya, untuk suatu apa gitu ya, tetapi hanya membawa suatu sumbangan jemaat Filipi gitu ya. Tapi di sini kita lihat ya, tugas ini meskipun sederhana ya dan bisa dikerjakan oleh siapa saja ya, tetapi kita lihat di sini ya, Epaphroditus ya melakukan hal ini ya dengan sungguh-sungguh ya. Kita lihat ya di sini, nanti kita akan belajar ya bagaimana Epaphroditus ini ya, apa yang dilakukan Epaphroditus ya. Nah, di dalam Filipi pasal 2 ya. Di dalam Filipi pasal 2 ya, kita baca ya, kita lihat ya temanya ya di dalam Filipi pasal 2 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Kalau kita lihat dalam Filipi 2 ya, Paulus menasehati gereja untuk memiliki pikiran yang sama dengan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus ya, merendahkan diri ya demi keselamatan dunia. Lalu Paulus melanjutkan dengan menggambarkan dirinya sebagai korban curahan demi gereja, dan memakai contoh Timotius dengan mengatakan Timotius ya tidak mencari kepentingan dirinya sendiri tetapi kepentingan Kristus ya. Dan terakhir Paulus ya mengambil Epaphroditus sebagai contoh ya, karena demi pekerjaan Kristus ya, Epaphroditus ya meresikokan nyawanya ya. Nanti ya kita lihat bahwa dia sakit dan dia hampir mati ya. Dia begitu sungguh-sungguh ya dari dalam pelayanannya membantu Rasul Paulus ya, sehingga dia sampai sakit ya, dan sakit ini hampir merenggut nyawanya ya. Nah, jadi dengan kata lain di sini ya, Paulus menempatkan Epaphroditus setara dengan dirinya sendiri, dengan Kristus dan Timotius ya. Dengan cara ini Paulus mau memberitahu jemaat apa artinya seorang pelayan yang memiliki pikiran Kristus ya. Kita dapat melihat bahwa penilaian Paulus terhadap Epaphroditus ini sangat tinggi ya. Ya, jadi jadi yang dilakukan ya Epaphroditus ini ya, sehingga dia menjadi saudara seiman ya, saudara seiman di dalam Yesus Kristus ya. Nah, jemaat di Filipi ya memilih dan mengutus Epaphroditus untuk memberikan sumbangan jemaat Filipi kepada Paulus, sekaligus membantu melayani Paulus di sana ya. Di masa zaman Paulus itu ya, ketika kita mau
pergian ya dari Filipi ke Roma itu, maka kita harus melewati perjalanan yang jauh dan sulit ya, nggak seperti sekarang ya, transportasinya gampang ya, naik kapal terbang udah sampai ya. Jalan darat juga udah enak ya, tapi zaman dulu itu susah ya. Nah, terus ya Epaphroditus itu setelah sampai di Roma ya, dia menyampaikan sumbangan jemaat di Filipi ya, terus dia membantu dengan segenap hati keperluan Paulus ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, tugasnya kan cuma memberikan sumbangan jemaat kepada jemaat Filipi kepada Paulus ya, kemudian dia bantu Paulus. Dia bisa aja setelah memberikan sumbangan jemaat di Filipi ya, terus membantu Rasul Paulus mungkin sekadarnya aja, seadanya aja gitu ya, ininya, terus dia pulang lagi gitu. Tetapi Epaphroditus dia tidak melakukan hal ini ya. Dia setelah dia memberikan sumbangan, kemudian dia tinggal ya bersama dengan Rasul Paulus ya di Roma ya. Dia membantu dengan segenap hati ya, membantu dengan segenap hati melayani segala keperluan Paulus ya. Dan dia sangat peduli ya, dan melayani kebutuhan Paulus yang sedang di penjara ya, dengan rela hati dan tanpa pamrih ya. Jadi di sini Epaphroditus ini layak disebut sebagai saudara di atas tindakan kasihnya yang tulus ikhlas, sehingga Paulus sangat mengasihinya ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kenapa ya Epaphroditus ya melakukan hal seperti itu ya, karena ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, dan terbeban ya untuk pelayanan ya, maka ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, jadi terikat ya satu sama lain ya, dan menjadi saudara seiman ya dengan tulus ikhlas dan saling mengasihi dengan segenap hati ya, dan hidup dalam kebersamaan, sepenanggungan, saling peduli dan saling mengasihani ya. Demikian juga ya hendaknya dengan kita ya, ketika ada orang yang memerlukan ya, saudara seiman yang memerlukan bantuan kita ya, sudah semestinya ya kita bantu mereka dengan ikhlas ya. Dan kualitas kehidupan kekristenan kita itu tercermin dari seberapa besar kita mengasihi sesama kita ya, karena ajaran Kristus yang terutama ya ini adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Ya, jadi mari ya saling melayani, saling peduli ya, saling menolong satu sama lain ya. Dengan demikian kebersamaan kita dengan saudara seiman kita ya sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Ya. Kemudian kita lihat ya di sini ya, Epaphroditus itu menjadi teman sekerja ya, sepelayanan ya dengan Rasul Paulus ya. Dan Rasul Paulus di sini menyebut bahwa Epaphroditus ini teman sekerja ya, karena sama-sama menderita bagi Injil ya. Epaphroditus itu taat ya, setia ya pada pekerjaan pelayanannya ya. Dan dia mengalami kesukaran yang sama ya dengan yang dialami oleh Rasul Paulus ya. Bahkan di sini dikatakan bahwa Epaphroditus itu sakit ya, sakitnya itu parah ya. Dan dia hampir saja mati ya. Tetapi dengan kemurahan Tuhan ya, Epaphroditus itu bisa pulih kembali ya. Ya. Dan pelayanan yang kita lihat di sini, bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Epaphroditus ini bukan pelayanan yang terkenal ya, dan bukan pelayanan yang besar ya seperti pelayanan para rasul ya. Bahkan pelayanan yang sederhana, yaitu melayani keperluan sang rasul ya. Namun Paulus di sini melihat ya ketaatan dan kesetiaan Epaphroditus di dalam melaksanakan pelayanan yang dipercayakan kepadanya ya. Nah, jadi itu dia melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dan bahkan dia berkorban ya. Ada pengorbanan di sini ya. Dia sakit ya, dia meninggalkan keluarganya ya untuk membantu ya, membantu Rasul Paulus ya di dalam di penjara ya.
Nah, jadi di mata Allah ya, di mata Tuhan, apa yang Epaphroditus lakukan ya itu sangat penting ya. Setiap orang memainkan ya peran yang penting yang di dalam pekerjaan Allah ya, dan ini akan diingat oleh Allah ya, oleh Tuhan kita ya. Coba kita pikirkan hal ini ya. Ketika ya Epaphroditus datang ya membawa titipan jemaat dari Filipi ya, membawa salam, membawa berkat ya dari jemaat Filipi ya, dan melakukan perjalanan jauh ke Roma ya untuk ke penjara mengunjungi Paulus ya. Bagaimana hati Paulus ya ketika dia bertemu dengan Epaphroditus ini? Pasti dia sangat terhibur ya, sangat senang, sangat terhibur karena dia merasa ya bahwa jemaat di Filipi sangat memperhatikan, dan di sini dan Epaphroditus ini ya datang ya pada waktu yang sangat dibutuhkan oleh Paulus ya. Ya, jadi Paulus menerima kasih dan kepedulian ini, dan dia mendapat pesan bahwa masih ada ya saudara yang mengingatnya dan mendukungnya di dalam perjuangan di pekabaran Injil ya. Pekerjaan pekabaran Injil ini ya bukanlah sesuatu ya yang dapat ditanggung oleh satu pribadi atau satu orang aja sendirian ya, tetapi bergantung kepada saudara-saudara seiman ya untuk bekerja bersama dalam satu hati ya. Seperti jemaat Filipi ya yang mengerti pada pelayanan Paulus ya, dan mengutus Epaphroditus yang bukan saja dia melakukannya dengan dengan ya asal melakukan gitu ya, bukan, tapi Epaphroditus ya melakukannya dengan senang hati ya, mewakili gereja ya untuk menghibur Paulus ya, tetapi ya, dan dia juga tinggal ya dengan senang hati, dia tinggal bersama dengan Paulus ya untuk melayani segala keperluannya, segala kebutuhannya ini ya. Dan semuanya ini termasuk dalam mengambil bagian di dalam pekerjaan ya pengabaran Injil ya. Dan kita perlu ingat bahwa untuk menjadi prajurit Kristus ya bukan keberanian atau bukan kekuatan yang besar ya, tetapi kerelaan untuk menderita bagi Kristus ya, dan juga untuk tetap fokus ya, tidak menyibukkan dengan kehibukan seharian supaya dapat setia pada tugas yang ada ya. Jadi ya itu ya. Nah, itu ya kita belajar ya di dalam bagaimana ya melayani ya. Ya, jadi dari penutup ini ya kita baca di dalam buku kita ya, pemuritan itu membangun kerelaan seseorang melibatkan diri dalam pelayanan yang sederhana ya. Jadi pelayanan itu nggak mesti yang canggih-canggih, yang mesti yang hebat-hebat, tetapi dari pelayanan yang sederhana tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, dengan sepenuh hati ya. Epaphroditus adalah seorang yang sangat layak untuk disebut sebagai saudara dan teman sekerja serta teman seperjuangan Rasul Paulus. Ia seorang mitra pelayanan yang saling melengkapi dengan Paulus ya. Apa yang dilakukan Epaphroditus melengkapi Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injilnya. Dengan rendah hati Epaphroditus melayani keperluan Paulus sehingga pelayanan Paulus menjadi lebih baik. Epaphroditus bahkan rela sampai membahayakan kesehatan dan hidupnya demi melayani Tuhan dan membangun jemaatnya bersama Paulus. Nah, itu pelajaran kita hari ini ya, kiranya ini boleh menjadi berkat ya di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sebelum mengakhiri ya pelajaran kita ya, mari kita berdoa ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami, untuk pimpinan-Mu di hari-hari kami. Ya Tuhan, ajar kami supaya kami setia melayani-Mu seberapapun kondisi fisik yang mungkin sakit. Buat kami setia melayani-Mu, bahkan mungkin kesulitan materi jangan pernah kami lari. Tuhan, jadikan kami
pelayan yang sungguh di zaman ini. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.